Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM akhir 118 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan biosintesis lipid dan glikosida pada kelapa sawit dan stevia. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Metabolisme tanaman merupakan proses penting yang memungkinkan tumbuhan menghasilkan berbagai senyawa untuk menunjang kehidupannya. Senyawa tersebut dibagi menjadi metabolit primer yang berperan langsung dalam pertumbuhan dan metabolit sekunder. Tanaman merupakan rangkaian proses biokimia yang menghasilkan berbagai senyawa penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Senyawa tersebut dibagi menjadi metabolit primer dan sekunder. Metabolit primer seperti lipid berfungsi langsung dalam struktur dan energi sel, sedangkan metabolit sekunder seperti glikosida berperan dalam pertahanan dan interaksi lingkungan. Oleh karena itu, memahami biosintesis kedua senyawa ini sangat penting, terutama pada tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit dan stevia. Kelapa sawit dan stevia dipilih karena keduanya memiliki metabolit unggulan yang bernilai ekonomi dan farmakologis tinggi, yaitu lipid dan glikosida. Metabolit primer lipid, metabolit sekunder glikosida, penting dalam bidang kesehatan dan industri. Selanjutnya, metabolisme tanaman. Metabolisme tanaman terdiri dari dua jenis utama, yaitu metabolisme primer dan sekunder. Metabolisme primer menghasilkan senyawa dasar seperti lipid yang penting untuk energi, sedangkan metabolisme sekunder menghasilkan senyawa seperti glikosida yang berperan dalam perlindungan tanaman. Metabolit primer itu menjadi energi dan pertumbuhan, metabolit sekunder menjadi pertahanan, dan saling berikatan. Selanjutnya ada kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman tropis yang menjadi sumber utama minyak nabati di dunia. Tanaman ini memiliki produktivitas tinggi dalam menghasilkan lipid, terutama pada bagian mesokarp buah. Minyak yang dihasilkan terdiri dari crude palm oil dan palm kernel oil yang memiliki komposisi asam lemak berbeda dan nilai ekonomi tinggi. Seperti penghasil minyak terbesar, mengandung asam lemak tinggi, penting dalam industri pangan dan farmasi. Selanjutnya ada biosintesis lipid atau tahap awal. Proses biosintesis lipid dimulai dari fotosintesis di daun yang menghasilkan glukosa sebagai sumber karbon utama. Glukosa kemudian diangkut ke jaringan buah dan mengalami proses glikolisis, menghasilkan pirufat. Pirufat selanjutnya diubah menjadi asetil-CoA di dalam plastida yang menjadi substrat utama dalam pembentukan asam lemak. Itu yang pertama ada fotosintesis menjadi glukosa, glikolisis menjadi pirufat, pirufat menjadi asetil-CoA. Lalu ada sintesis asam lemak. Pada tahap ini, asetil-CoA mengalami perubahan menjadi malonyl-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya, terjadi proses elongasi rantai karbon yang menghasilkan asam lemak. Produk utama dari proses ini adalah asam palmitat yang merupakan komponen dominan dalam minyak sawit. Selanjutnya itu ada pembentukan TAG, asam lemak yang telah terbentuk kemudian dirakit menjadi triasilgliserol melalui jalur Kennedy di retikulum endoplasma. Triasilgliserol merupakan bentuk penyimpanan energi utama dalam tanaman kelapa sawit dan terakumulasi dalam jumlah besar di mesokarp buah. Lalu ada peranan lipid. Lipid memiliki berbagai peran penting dalam tanaman, antara lain sebagai komponen utama membran sel, sebagai cadangan energi, serta sebagai pelindung terhadap kehilangan air. Selain itu, lipid juga berperan sebagai sumber antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya itu ada khasiat kelapa sawit. Minyak kelapa sawit memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti sebagai sumber vitamin A dari kandungan karotenoid serta sebagai antioksidan dari kandungan tokoferol dan tokotrienol. Selain itu, minyak sawit juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Lalu selanjutnya itu ada stevia. Stevia merupakan tanaman yang dikenal sebagai pemanis alami karena mengandung steviol glikosida.
Senyawa ini memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dibandingkan gula, namun hampir tidak mengandung kalori. Oleh karena itu, stevia banyak digunakan sebagai alternatif pemanis bagi penderita diabetes. Selanjutnya itu ada pembentukan steviol. Senyawa IPP dan DMAPP kemudian mengalami reaksi lanjut hingga pembentukan GGPP. GGPP selanjutnya diubah menjadi N-Courena dan melalui proses oksidasi menghasilkan steviol sebagai aglikon utama dari glikosida. Berikutnya itu ada glikosilasi. Tahap akhir adalah penambahan gugus gula melalui proses glikosilasi yang menghasilkan berbagai jenis steviol glikosida seperti steviosida dan rebaudiosida A. Rebaudiosida A merupakan senyawa yang paling manis dan banyak digunakan dalam industri pangan. Lalu ada peranan glikosida. Glikosida pada tanaman berfungsi sebagai pertahanan terhadap herbivora dan membantu adaptasi terhadap lingkungan. Bagi manusia, glikosida stevia berperan sebagai pemanis alami yang aman, serta memiliki manfaat sebagai antidiabetes dan antihipertensi. Berikutnya itu ada khasiat stevia. Stevia memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti membantu mengontrol kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, serta memiliki aktivitas antioksidan. Selain itu, stevia juga aman dikonsumsi sebagai pemanis bagi penderita diabetes dan orang yang sedang menjalani diet. Selanjutnya ada biji rami. Biji rami merupakan tanaman yang mengandung lipid dan glikosida sekaligus. Lipid merupakan omega 3 dan glikosida merupakan lignan, memiliki manfaat yang serupa, yaitu sebagai antioksidan dan pelindung jantung. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara metabolit primer dan sekunder. Lalu keterkaitan metabolismenya, metabolit primer dan sekunder saling berkaitan karena metabolit primer menjadi dasar pembentukan metabolit sekunder. Contohnya, glukosa hasil fotosintesis dapat digunakan untuk membentuk lipid pada kelapa sawit dan glikosida pada stevia. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Biosintesis lipid dan glikosida menunjukkan bahwa metabolisme primer dan sekunder saling berhubungan. Lipid berperan dalam energi dan struktur sel, sedangkan glikosida berperan dalam pertahanan dan manfaat kesehatan. Keduanya ini memiliki nilai penting dalam bidang farmasi dan industri pangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.